Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andadan in kuntum ta'lamun. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, marilah selalu kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat jasmani, sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah, pernahkah kita merasa diri kita kosong? Pernahkah kita capek ataupun sangat terbebani dalam melakukan sesuatu? Apakah kita ketika melakukan pekerjaan hanya untuk dilihat baik oleh orang-orang, terutama dari atasan? Apakah kita ketika melakukan hal-hal baik untuk orang di sekeliling kita, kita mengharapkan imbalan, kita mengharapkan balasan, dan kita mengharapkan pujian dari orang tersebut? Mari sejenak kita berpikir, apakah kita masih termasuk orang-orang yang perhitungan, yang ketika melakukan amal-amal soleh, melakukan hal-hal baik, bahkan melakukan pekerjaan kita dalam sehari-hari yang sudah terbiasa kita lakukan, rutinitas kita, apakah semua itu kita mengikut sertakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Marilah saudara-saudara, kita renungkan bersama. Sehubung dengan perenungan kita, ada satu ayat yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan amal ibadah kita, yaitu tentang keikhlasan dalam beramal dan beribadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Surah Al-Bayyinah. Sebelum saya beranjak dalam pentafsiran ayat ini, ada beberapa kosakata dan kata yang ingin saya jelaskan artinya. Di situ ada umiru illa liya'budullah, beribadah. Saudara-saudaraku sekalian, apakah yang dimaksud dengan ibadah? Al-ibadah hiya kullu ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu minal aqwali wal a'mali zahiran wa batinan, yaitu adalah segala sesuatu yang dicintai Allah, disukai Allah, diridhoi Allah dari perbuatan kita, perkataan kita, perbuatan kita yang secara zahir, baik secara zahir ataupun secara batin. Dari sini bisa kita ambil garis besar bahwasanya ibadah bukan cuma salat, ibadah bukan cuma zakat ataupun rukun Islam yang 5. Bahkan lebih dalam dari itu, ketika kita membuat saudara kita senang, ketika kita membantu orang menjadi orang yang bermanfaat, maka kita termasuk melakukan ibadah. Semuanya kita niatkan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal-hal ini dapat mendekatkan kita kepada Allah. Hal-hal inilah yang membuat kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Mukhlis adalah kata pelaku untuk orang-orang yang ikhlas. Artinya mukhlisin adalah orang-orang yang ikhlas. Apakah ikhlas tersebut? Dalam tafsirnya At-Tabari, beliau menjelaskan bahwasanya ikhlas berarti tasfiyatul qulub, tasfiyatul a'mal min ghairi syirk, min an yashraka bihi syai'a. Berarti kita mensucikan hati kita, kita mensucikan pikiran kita
Kita mensucikan segala sesuatu yang kita niatkan, yang kita akan kerjakan dari segala sesuatu yang bukan Allah. Berarti intinya, kita melakukan sesuatu hanya lillahi ta'ala. Bukan karena manusia. Bukan karena kita ingin dipuji oleh orang. Bukan karena agar kita mendapatkan bonus. Bukan karena hal-hal lainnya selain lillahi ta'ala. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Sebenarnya kita harus mengetahui asbabun nuzul atau sebab diturunkan ayat ini. Ayat ini diturunkan bukan semata-mata, bukan hanya untuk mengingatkan kaum Yahudi dan Nasara, yang dimana dia mengganti agama Allah. Dia mengikuti agama Allah bukan pada hal-hal yang benar. Mereka menggantinya. Mereka tidak mengikuti ajaran yang sesuai diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak ikhlas. Karena mereka menyembah Allah dengan mempersekutukannya. Dengan mengatakan bahwasanya Allah itu adalah mempunyai anak, yaitu Nabi Isa bagi orang-orang Nasrani. Tetapi bagi orang Yahudi, mereka mengatakan Uzair adalah anak Allah, Uzair ibnullah. Maka hal-hal tersebutlah yang menjadikan mereka tidak ikhlas. Mereka bukan orang-orang yang mukhlishina lahuddina hunafa. Karena kata-kata hunafa di sini menurut Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya adalah agama yang lurus, agama yang diajarkan oleh Nabi kita Ibrahim, yang melakukan salat dan yang melakukan zakat. Semua ini termafrudkan. Semua ini diwajibkan kalau kita mengikuti kitab yang benar, yaitu kitab dulu, yaitu Injil dan Taurat. Semua ini sudah dijelaskan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kita mengetahui bahwasanya Allah ketika menilai kita melakukan semua pekerjaan yang dapat mendekatkan kita kepada Allah, bahkan hal-hal yang kecil, bahkan dalam hal membantu orang misalkan, membuat senang orang, maka kembali lagi kepada niat kita. Apa yang dikatakan Rasulullah dalam hadisnya, apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang pertama, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya orang-orang ketika dia melakukan sesuatu, amal-amalnya, semua itu tidak akan diterima kecuali tergantung niatnya lagi. Innamal a'malu binniyat. Karena sesungguhnya amal-amal tersebut tergantung niat kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Asbabul wurud atau sebab diturunkan atau sebab adanya hadis tersebut adalah ketika seorang muslim, seorang mukmin diperintahkan untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah, maka di sana ditemukan mereka hijrah, atau salah satu dari mereka hijrah bukan karena Allah Ta'ala, tetapi karena dia menginginkan mendapatkan wanita. Maka dia akan mendapatkan apa yang diniatkan dan apa yang diinginkan. Maka dari situ kita dapat mengetahui bahwasanya yang diinginkan Allah adalah kita melakukan segala ibadah, segala sesuatu yang dapat mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan itu pekerjaan kita, kalau kita niatkan lillahi ta'ala, mencari uang tetapi lillahi ta'ala, semua karena Allah, bukan karena ingin dilihat orang, maka kita juga akan mendapatkan pahala yang setimpal. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, marilah kita sama-sama meningkatkan amal ibadah kita. Kita singkirkan, kita sucikan amal ibadah kita, terutama niat kita, hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk dilihat oleh manusia yang remeh-temeh, yang bahkan manusia itu juga dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan memberikan ridhonya, Allah akan menyukainya, memberikan ridhonya, baik itu yang ada terlihat dari diri kita di luar, ataupun yang ada di dalam hati kita. Maka sebisa mungkin kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala. Semuanya karena semata-mata karena Allah Ta'ala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Semua yang baik datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semua yang jelek, kesalahan-kesalahan, baik itu salah ucap ataupun salah yang lain sebagainya, adalah dari diri al-fakir pribadi. Semoga kita mendapatkan manfaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.